Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Cryptonizen Class batch kedua. Di kali ini ada Kak Anci yang akan sharing terkait dengan karya tulis ilmiah. Dan di sini juga ada Kak Giri. Selamat malam Kak Giri. Terima kasih juga udah menyempatkan waktunya untuk kegiatan malam hari ini. Dan harapannya juga di sini kita akan rutinan selama beberapa bulan ke depan untuk kita akan ada kelas terkait dengan kompetisi-kompetisi yang relevan buat anak muda sekarang. Dan harapannya memang sesuai dengan visi kita News di mana kita sebagai wadah non-profit, harapannya kita juga bisa membantu untuk mengkomunikasi dan menghubungkan teman-teman yang saat ini sedang belajar untuk meniti karir dan juga untuk menemukan pendamping atau istilahnya guidance yang tepat untuk meniti karir. Dan memang ketika kita lihat bahwa saat ini banyak komunitas-komunitas yang mengkomersilkan sesuatu yang sebenarnya kita menilai bahwa itu sebenarnya pendidikan adalah hak semua orang dan harusnya kita dapat mengalirkan seperti air, dan itu yang jadi kekhawatiran dan jadi landasan adanya Criticizen Class pada kegiatan kita pada malam hari ini. Dan sedikit membacakan apa dari yang pencapaian profil pemateri pada malam hari ini, teman-teman semuanya. Ada Kak Anci, atau bisa kita bilangnya Kak Anci ya, juara satu mahasiswa prestasi utama di Universitas Erlangga tahun 2025, lalu juga juara satu National Essay Competition dan Poster Presentation 2025, lalu juga menjadi Best Paper Study Case Competition Evalual SRE UB 2025, Favorit Paper kategori Poster Presentation, dan juga lolos insentif program kreativitas mahasiswa PKM Gagasan Futuristik Tertulis atau GFT tahun 2024. Nah, teman-teman semuanya, pada materi kesempatan pada malam hari ini adalah orang-orang yang hebat, di mana saya yakin kita akan semua banyak belajar pada malam ini. Saya pun juga banyak belajar. Harapannya di kegiatan pada malam ini, semoga kita semua dapat banyak insight baru, terutama terkait dengan karya tulis, karena memang banyak penjabaran terkait dengan kata tulis, mulai dari yang pendekatannya teknologi, saintek, soshum, itu juga banyak perspektif yang berbeda, dan harapannya kita saling belajar di sini, dan mungkin nanti ketika ada pertanyaan yang dirasa baru ditemukan setelah selesai acara juga dapat dikomunikasikan lewat grup. Dari apa yang dapat saya sampaikan, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zaki, selaku penggagas pada kegiatan Kriten dan juga Kritenizen. Dan untuk malam ini ada Kak Anci, the stage is yours. Di atas waktunya izin share screen ya teman-teman semuanya. PPT ku udah masuk nggak ya? Udah kelihatan nggak? Sudah Kak. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Aku izin memulai ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Eka Rahma Fidanti, biasa dipanggil Anci. Aku dari Universitas Airlangga, jurusan D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, yang saat ini akan sharing tips and trick cara belajar karya tulis ilmiah atau KTI dalam penerapan teknologi dalam kompetisi. Oke, ini tadi udah dijelasin sama Zaki. Ini ada beberapa kontak aku juga, ada email, Instagram, sama LinkedIn di bawah. Kalian bisa hubungin aku lewat sana atau di WhatsApp, di grup juga ada. Kalian cari aja namaku Eka Ramaah. Oke, apa sih manfaat ikut lomba? Dan tentunya itu yang pertama itu ya, setelah aku mengikuti lomba KTI maupun lomba bisnis case itu, aku jadi paham isu terkini, terutama SDGs atau Sustainable Development Goals, roadmap-nya Indonesia dan juga asta cita yang digadang-gadang oleh Prabowo Gibran pada saat penyusunan Kabinet Indonesia Maju. Lalu yang kedua adalah paham kepenulisan ilmiah. Nah, yang poin nomor 2 ini teman-teman, itu adalah poin yang paling bermanfaat waktu kalian nanti bakalan menyusun tugas akhir ataupun menyusun laprak dan juga menyusun
skripsi seperti itu, karena penulisan ilmiah dengan karya tulis ilmiah itu hampir sama. Yang membedakan itu mungkin bagaimana di latar belakangnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah membuka peluang kolaborasi. Biasanya kalau aku nggak ikut lomba itu biasanya sering banget kolaborasi sama teman-teman, kayak aku ketemu sama Zaki di Filmapres dan juga teman-teman lainnya. Lalu yang keempat itu mengasah soft skill, tentunya pada saat kalian presentasi di hadapan dewan juri, dan juga hard skill, apalagi kalau kita anak teknik itu tuh benar-benar membantu banget jika membuat alat atau produk. Lalu yang kelima itu membangun portofolio. Selain kalian menang, kalian membuat produk, kalian bisa membangun portofolio kalian dengan baik, apalagi untuk menunjang karir kalian. Kalian itu sangat penting, teman-teman. Nah, terus mulai lomba KTI itu harus paham apa sih? Nah, yang pertama itu tentunya paham isu terkini baik dalam negeri maupun luar negeri. Caranya gimana? Baca berita, apalagi kalau bukan baca berita. Terus yang kedua apa? Paham teknik kepenulisan yang benar. KTI itu adalah karya tulis, yang dimana kalian harus paham ya, yang namanya karya tulis ya harus paham bagaimana cara menulis sesuai KBBI, EYD, SPOK yang benar, bahasa baku yang benar, seperti itu. Nah, kenapa kok perlu banget nih belajar teknik penulisan? Karena ini tuh merupakan bagian penting dari KTI dan merupakan wajah dari segala wajah dari produk yang kalian buat atau inovasi yang kalian buat. Lalu yang terakhir adalah paham dan tahu apa yang diperlukan di Indonesia, baik dalam roadmap SDGs maupun Astacita. Nanti PPT-nya aku share, kalian bisa klik file SDGs atau Astacita yang udah aku cantumin di hyperlink ini, karena di sana kalian bisa tahu poin-poin dan juga statistik-statistik yang dibutuhkan oleh Indonesia itu apa, dan mereka itu sedang menggadang-gadang apa, karena dari sana kalian bisa menemukan inovasi baru dan juga menemukan ide-ide baik untuk membantu Indonesia mencapai hal tersebut. Nah, pemahaman apa yang perlu dipelajari waktu kita belajar KTI itu ada 3 ya. Yang pertama itu kepenulisan, karena tadi aku udah sampaikan kalau itu tuh penting banget. Terus yang kedua itu studi literatur dalam KTI, karena ini juga penting banget. Lalu yang ketiga adalah metode yang dipersiapkan untuk menerapkan teknologi di dalam KTI. Nah, kepenulisan KTI. Hal yang perlu diperhatikan paling utama dalam KTI adalah latar belakang. Kenapa? Ya ini karena cara menyusun latar belakang yang baik dan benar adalah dengan metode piramida terbalik. Metode ini biasanya merujuk umum ke khusus. Kenapa kok ini paling penting? Karena jujur, kita kalau lomba KTI yang dibaca paling utama adalah abstrak dan juga latar belakang. Nggak sampai bawah, nggak sampai metode-metode bawah ke bawah itu nggak penting. Karena apa? Karena semua itu sudah disampaikan di latar belakang. Jadi bagaimana kalian pinter-pinternya membuat latar belakang. Coba bayangin, proposal PKM itu ada berapa puluhan ribu dari seluruh Indonesia. Nggak mungkin kan dibaca sampai akhir. Mereka bacanya itu dari latar belakang. Jadi gimana sih cara membuat latar belakang itu? Ya dengan cara metode piramida terbalik. Aku taruh ini itu dari sosial media yang dimana memang paling enak itu menjelaskan dari umum ke khusus. Kenapa? Ya karena kita tuh akhirnya mengerucutkan sampai paling kerucut dan dapat inovasi kalian. Terus apa aja sih yang di dalam piramida terbalik? Itu tuh ada yang pertama itu kalian menjelaskan gambaran umum kan, gambaran umum masalah. Itu tuh wajib berdasarkan data kuantitatif. Nggak bisa kalian nulis data itu berdasarkan omongan kalian, itu nggak bisa. Kalian bisa ambil data tuh di berbagai platform yang udah kredibel kayak BPS atau grafik data tahunan, laporan kerja tahunan, dan lain-lain. Laporan kerja tahunan ini um, bisa dari perusahaan maupun dari pemerintah, biasanya kementerian. Aku kemarin ngerjain proposal KTI itu juga dari laporan kerja tahunan Kementerian ESDM, kalau kalian tahu. Terus yang kedua, jelaskan lebih detail isu yang kalian angkat. Nah, dari pembukaan gambaran umum masalah itu kalian jelaskan lebih rinci lagi berdasarkan datanya sehingga menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Itu biasanya di satu paragraf yang sama udah cukup sih. Jadi 2 sampai 4 ke belakang itu lebih menjelaskan masalah yang lebih khusus lagi, lebih spesifik ini ya, yang di poin nomor ketiga, baik dalam pandangan pemerintah, masyarakat, dan juga bidang teknologi. Lalu pada bagian ini bisa dipecah ke beberapa paragraf. Nah, itu biasanya kalau di dalam dunia KTI itu minimal 2 pandangan. Karena apa? Karena kita itu membantu sebuah inovasi yang dari 2 sudut pandang
manusia atau dua sudut pandang seseorang gitu. Jadi minimal itu dua, bisa dari pemerintah sama masyarakat aja atau pemerintah sama teknologi, biasanya kan keterbatasan masing-masing gitu ya, kayak gitu. Nah terus yang keempat itu adalah cara kalian mencari novelty. Gimana sih cara nyari novelty itu tuh berhubungan sama ini. Nah cara nyari novelty itu biasanya itu di studi literatur, tapi aku jelasin ini dulu ya. Nah, kepenulisan dalam KTI itu yang perlu diperhatikan kedua adalah grammar kalian, SPOK, KBBI, EYD. Kenapa? Karena kalian itu namanya juga menulis. Menulis kan nggak bisa asal-asalan. Dalam satu kalimat ambigu, kalian nggak bisa dong berarti kalian itu dianggap tidak bisa menyampaikan apa yang kalian pikirkan karena kalimat ambigu tersebut. Nah, gimana nih caranya biar kalian bisa untuk membetulkan struktur bahasa, banyak-banyak membaca, banyak-banyak buka KBBI, banyak-banyak mencari tahu apa itu EYD seperti itu. Lalu yang kedua adalah yang perlu diperhatikan ketiga adalah sumber bacaan kalian. Terindeks apa? Scopus kah? IEEE kah? SINTA kah? Atau jurnal terakreditasi lainnya, biasanya ada IOP, terus ada MDPI dan sebagainya, atau website yang mendukung dan kredibel. Nah, website yang mendukung ini hati-hati teman-teman. Kalau kalian mencantumkan sebuah website, itu lebih baik itu memang dari pihak yang langsung memberikan data. Contoh kayak BPS, itu kan dari BPS-nya langsung, ada Badan Pusat Statistik langsung kan. Nah, terus kalau dari laporan kerja tahunan kementerian, itu kalian cari aja, itu pasti ada kok di website-websitenya mereka, karena itu jauh lebih baik daripada kalian mengambil dari berita. Boleh dari berita, tapi beritanya itu kayak yang terakreditasi juga. Contoh nih, berita terakreditasi itu kayak Tempo, terus CNN, BBC, yang dimana mereka itu memang udah go global dan juga ada di mana-mana kayak gitu. Terus yang ketiga adalah hal yang perlu diperhatikan, keempat adalah tujuan dan manfaat inovasi. Kalian membuat latar belakang gak afdol ya kalau gak buat tujuan dan manfaat inovasi. Nah yang kalian buat ini itu juga di highlight juga tuh di satu biasanya. Terus yang keempat adalah hal yang perlu diperhatikan, kelima adalah metode apa yang kalian gunakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah biasanya itu ada yang R&D aja, ada yang riset, ada yang wawancara dan sebagainya. Nah yang wawancara ini biasanya anak-anak kualitatif, tapi kalau anak-anak kuantitatif itu wajib kalau nggak R&D ya riset, karena itu udah melekat di jati diri kalian. Nah, ini tadi yang aku bilang tentang studi literatur dalam KTI yang membantu kalian dalam menyusun sebuah kalimat, kalian paham isu, dan kalian tahu apa tuh namanya, bagaimana struktur-struktur grammar yang dibutuhkan. Ya, nah, studi literatur itu penting banget dalam menunjang KTI, karena dalam studi literatur itu kalian tuh terpaksa untuk tahu gitu loh, kenapa Indonesia itu begini, kenapa roadmap-nya begini, kenapa teknologinya begini, terus kenapa dunia itu cuma sampai sini aja, kenapa nggak bisa lebih, kayak gitu. Itu dari studi literatur semua ada di dalam sana. Kalau kalian sering membaca, kalian itu pasti bakalan sama isu-isu terbaru. Bahkan Scopus itu udah ada loh yang nunggu di tahun 2026 buat diupload. Kalau kalian sering baca. Jadi aku kalau baca Scopus itu ya, itu tuh udah ada antrian tahun 2026. Bayangin berapa banyak ribuan uh, jurnal yang bisa kalian baca setiap tahunnya, setiap hari dan lain sebagainya. Bahkan dari tahun 1900-an juga udah ada gitu. Jadi cara terbaiknya itu memang ya membaca kalau ingin membuat sebuah karya tulis ilmiah, ingin mencari ide dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia itu memang yang paling enak untuk membantu adalah kalian mengangkat dari yang sedang digadang-gadang sekarang, yaitu SDGs Indonesia dan juga Astacita yang dipunya Prabowo Gibran. Karena apa? Karena sekarang itu udah eranya kampus berdampak. Jadi kalian juga harus cek lagi, lihat lagi, dan kalian bisa melakukan itu ya, buat cek Astacita Prabowo Gibran ini itu tuh maunya apa. Fun fact ya, Astacita itu ya SDGs, tapi Astacita itu lebih general. Jadi kalian itu bisa menspesifikkan lagi itu
dalam Astacita itu satu nomor itu bisa beberapa SDGs itu jalan gitu. Jadi kalian cukup ngangkat satu, SDGs-nya itu jalan semua di situ. Jadi kenapa mereka menggunakan Astacita sekarang, bahkan di Pilmapres juga udah digadang-gadang kalau bisa membantu Astacitanya Prabowo Gibran ya kayak gitu. Jadi pasti kalian itu nggak tahu ya, apalagi sekarang itu koalisi sorry sekarang itu Indonesia kabinet merah putih punya Prabowo Gibran itu punya visi misi Astacita ini. Nah, itu kalian bisa cek di link yang aku kasih. Itu tuh udah 2 poin utama lah. SDGs 2030 Indonesia sama cita-citanya Prabowo Gibran. Udah, kalian baca di situ dulu, baru kalian cek isu-isu terkini. Memang isu-isu terkini mungkin agak-agak spesifik ya, masih banyak yang tentang korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat dari roadmap, itu kalian bisa nyari ide baru untuk membantu lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, terus setelah baca itu kalian ngapain? Tentukan topik yang kalian mau, soalnya kalau kalian nggak menentukan topik, kalian general aja nih, oh gini ya SDGs, oh gini ya Astagita, itu ya ini nggak akan selesai untuk tahu lebih dalam gitu. Kalian harus menentukan 2 sampai 3 topik yang kalian suka. Katakanlah kalian suka SDGs itu nomor 3, 11, sama 15 katakanlah. Nah, dari 3 SDGs itu kalian cek di SDGs Indonesia itu mintanya apa, di Astacitanya punya Prabowo Gibran itu mintanya apa. Jadi kalian itu bisa tahu gitu dari isu-isu itu. Atau kalau kalian lagi menyelesaikan suatu masalah tentang limbah industri, ya kalian lihatnya di laporan kerja tahunan industri, bagaimana mereka mengeluarkan limbah-limbah tersebut ke dalam keluar dari pabrik kayak gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga itu setelah kalian mendapatkan jawaban isu, topik, dan urgensi, baru pasti kalian bisa membuat inovasi. Beneran, ya, percaya sama aku tuh pasti bisa. Karena dari kalian membaca, itu kalian tuh sambil nyari novelty gitu loh. Kan di KTI atau di jurnal-jurnal itu biasanya ada kesimpulan dan saran. Kalian itu gak usah baca semuanya, bacanya itu langsung ke bawah, ke bagian kesimpulan dan saran. Mereka mintanya apa? Apa yang bikin mereka itu memiliki saran sampai paper itu punya saran gitu. Tapi kalau gak ada kesimpulan dan sama saran, lihatnya apa? Lihat di abstraknya. Mereka menghasilkan apa? Mereka membuat apa yang bikin mereka itu cuma bisa sampai di titik itu aja. Kalian lihat di abstraknya, nanti kalau udah lihat di abstraknya baru kalian lihat di metodologinya. Semua teknik teknik membaca itu tuh adalah dari kebiasaan teman-teman, karena mungkin awalnya kalian membaca semua ya studi literatur ini, sebenarnya nggak perlu, cukup aja dari latar belakang pindah ke kesimpulan saran, pindah ke abstrak, atau dari abstrak dulu deh terus baru ke metodologi. Itu tuh udah ada taktiknya gitu, jadi nggak semua perlu dibaca kayak gitu. Nah terus, nah ini tuh slide yang terakhir, nggak terakhir, ini adalah tentang metode yang dipersiapkan untuk menerapkan teknologi dalam KTI. Nah, biasanya sebagai aku anak teknik itu ada dua, yaitu metode perancangan produk sama metode dalam uji analisis. Ini apa aja ya? Nah, metode perancangan produk itu tuh fase konseptualisasi dan visualisasi teknis. Yang pertama itu yang pasti adalah sketsa 3D atau 2D itu juga bisa sih pakai aplikasi ini. Itu tuh gimana tahapan mekanik atau fisik yang bisa kalian visualisasikan dari kepala, itu bisa dilihat ke semua orang, dari ide kalian secara kasar itu bisa dilihat oleh semua orang. Nah ini itu kalian itu merancang bentuk, ukuran, dan penempatan komponen dari produk. Nah ini contoh ya, ini tuh dua ini itu adalah produk yang aku buat di KTI. Yang kedua itu tuh sistem monitoring kualitas udara. Lalu yang kanan ini tuh sistem ZLD PMFG yang di pabrik. Jadi ini dua ini tuh bisa digambar pakai aplikasi ini guys. Ada software CAD, SolidWorks, Fusion 360 dan lain-lain. Tapi biasanya aku tuh pakai SolidWorks. Dua ini digambar pakai SolidWorks karena di UNER itu diajarinya SolidWorks. Tapi di tempat lain itu CAD itu juga bisa. CAD itu bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Tapi kalau SolidWorks ini biasanya 3 dimensi dulu, baru di 2 dimensikan kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah spesifikasi hardware.
Ini tuh tahapan kalian memilih komponen elektronik. Komponen elektronik itu kan banyak ya. Selain microcontroller, sensor, aktuator, baterai, dan komponen lain yang wajib yang diperlukan itu tuh ada banyak lagi gitu. Ada biasanya tuh ada valve dan lain sebagainya yang dimana itu nyambung sama sensor biasanya kayak aktuatornya gitu. Nah ini tuh wajib dipertimbangkan faktor-faktor seperti konsumsi daya, ukuran dan ketersediaan. Anak hardware itu nggak jauh-jauh dari anak software karena mereka tuh saling ketergantungan. Karena apa ya? Karena nanti hardware-nya bisa jalan kan karena anak software gitu loh. Nah, terus yang perlu diperhatikan itu adalah perhitungan secara fisika. Biasanya tuh volume tegangan, arus atau enggak daya gitu. Itu tuh perlu diperhatikan banget kayak dalam sehari itu dia perlu daya berapa, perlu tegangan berapa untuk menghasilkan data yang baik dan benar. Nah, dalam metode ini juga kalian tuh wajib bisa baca data sheet atau manual book karena biasanya kita kalau beli alat itu kan dapat manual book. Nah, kalian kalau baca manual book itu tuh bisa loh meminimalisir terjadinya kerusakan karena di dalam manual book itu ada poin-poin penting yang bisa kalian baca gitu. Nah ini tuh contoh datasheet yang aku cantumin itu pin ESP32. Bayangin ESP32 yang sepanjang itu ya, itu pinnya loh cuma segini. Nah kalian kalau nggak baca ini, kalian tuh nggak tahu apa gunanya pin-pin ini karena yang ada di modul ESP32 itu tuh tidak semua tertulis di sini, tertulis di modulnya. Jadi kalian harus tetap membuka datasheet. Coba di pin Moshi Miso itu nggak ada loh di modul, tapi di datasheetnya ada. Jadi pinter-pinter baca datasheet, banyak-banyak baca datasheet. Jadi nggak hanya di ESP aja, nggak hanya di microcontroller, bahkan di antar sensor pun berbeda. Jadi mereka tuh bisa bekerja di tegangan berapa dan sebagainya, semua itu ada di datasheet. Nah, terus yang terakhir adalah metode perancangan. Dari metode perancangan produk adalah spesifikasi software. Nah, di sini adalah tahapan kalian ngoding ya, ngoding program atau apapun atau kode itu. Nah, kalian di sini itu rencanakan bagaimana data sensor akan diproses. Data sensor aja sih, semua data bahkan interaksi dengan pengguna itu bagaimana ya. Biasanya yang IoT yang user friendly lah, yang kayak gitu-gitu itu biasanya tuh bagaimana kalian mikirnya. Bayangin ya, dari sebuah alat kalian itu harus bisa merepresentasikan ke handphone biar semua itu user friendly dan bisa dipakai orang. Nah itu tuh biasanya anak software yang gerak. Sama yang terakhir itu bagaimana data dikirimkan ke cloud. Karena di cloud itu nanti kayak semacam database yang buat nyimpen nyimpen data dari sensor, data dari sensor itu biasanya tapi kebanyakan sensor sih, data dari kapan pengunjung mengunjungi website kalian itu bisa di cloud gitu atau perangkat lain. Nah, biasanya yang paling umum digunakan itu ada program C++ atau C dan Python. Nah, C++ ini tuh digunakan di Arduino Uno. Arduino Uno bisa pakai Python nggak sih? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak, guys. Yang bisa pakai Python itu cuma VS Code, terus apa lagi ya? Maaf ya, aku anak Arduino, tapi yang aku tahu C++ sama C itu adalah bahasa yang diperlukan untuk Arduino. Makanya agak susah, nggak agak susah sih, susah banget sih lebih tepatnya daripada Python. Python kan lebih ke bahasa tubuh kalian ya, bahasa sehari-hari kalian, sintaksnya apa, terus kalian pakai bahasa Indonesia, bahasa Jerman masih bisa baca. Arduino nggak bisa. Arduino itu harus disesuaikan sintaksnya dengan C++ atau C. Nah, dalam komunikasi di dunia persoftwarean ini tuh ada komunikasi guys. HP sama laptop atau laptop ke hardware itu tuh ada komunikasinya biar mereka tuh nyambung. Nah kalau hardware, antar software, serta hardware ke software itu tuh kalian perlu belajar macam-macam komunikasinya. Ada I2C, ada Modbus, ada TCP dan lain sebagainya yang biasanya itu connection ke IP address atau ke Bluetooth atau ke WiFi yang sama biar mereka tuh saling bisa mengirim data. Jadi
memang dalam 3 tahapan ini itu dalam metode perancangan produk itu nggak bisa dalam satu manusia. Bisa, tapi dia jatuhnya itu pasti kayak huruf T. Jadi T-nya itu dia bisa tiga-tiganya, tapi dia tuh pasti tetap milih satu untuk menjurus ke bawah. Jadi eh, aku sangat yakin kalau orang bisa tiga-tiganya tuh mereka hanya tahu di batas permukaannya aja. Jadi nggak sampai dalam banget. Hanya orang-orang tertentu bisa mungkin ya semuanya ke bawah kalau jam terbangnya udah tinggi. Tapi yang aku temuin temen-temenku tuh semuanya huruf T. Jadi nggak semuanya dia itu bisa. Jadi makanya kalau lomba itu 3 orang ini tuh berbeda dalam kelompokku. Satu megang mekanik, satu megang hardware, satu megang software. Tapi hardware sama software ini bisa jadi satu. Tak kasih tahu ya, hardware sama software itu bisa jadi satu. Karena anak software itu harus bisa menggerakkan si hardware itu. Jadi selain dia bisa membuat interface dan lain sebagainya, anak software itu juga tergerak untuk bisa menggerakkan suatu hardware gitu. Itu yang dari metode perancangan produk. Nah, ini yang terakhir adalah metode dalam uji analisis. Ini tuh ada banyak, tapi aku jelasin singkat aja ya. Jadi dalam dunia teknologi itu, kalau kita buat alat, produk, atau apapun itu nggak sebatas kalibrasi sensor. Itu ada banyak banget untuk memastikan kualitas data, validasi sistem maupun performa perangkat sebelum kalian itu masuk ke standarisasi Indonesia atau SNI-nya Indonesia. Nah, itu ada yang pertama itu ada uji validasi dan verifikasi. Contohnya tuh kayak perhitungan software simulasi aliran fluida atau CFD diverifikasi dengan data uji di laboratorium hidrolika. Jadi kalian kalau buat alat itu pasti yang namanya uji laboratorium sebelum kalian pasarkan, sebelum kalian coba di environment. Terus yang kedua adalah uji akurasi dan presisi. Uji akurasi sama presisi ini itu tuh meminimalisir error. Kalian kalau baca jurnal itu ada kok caranya meminimalisir error itu gimana. Di datasheet program itu juga ada, di datasheet hardware itu juga ada bagaimana cara kalian itu mengakurasi dan mempresisikan suatu alat kayak gitu. Nah, terus uji reliabilitas dan reproducibility. Nah, ini itu biasanya untuk uji kekuatan tarik material baja dilakukan dengan mesin uji tarik oleh 3 operator berbeda. Nah, ini tuh biasanya memberikan hasil dalam kondisi yang sama atau tetap konsisten meskipun diuji dengan kondisi berbeda. Ini biasanya kalau kita ke environment bawa alat buat deteksi sesuatu itu tuh harus 2 alat itu ditaruh di tempat yang sama, apakah dia tuh mendeteksi hal yang sama setelah berjam-jam atau malah nggak jelas datanya. Nah itu bisa diuji ini. Terus yang keempat adalah uji sensitivitas dan linearitas. Ini itu biasanya itu berpengaruh di sebuah alat yang membutuhkan sensitivitas tinggi. Contoh kayak sensor HSC yang eh, buat sensor jarak itu kan perlu sensitivitas yang tinggi ya, biar biar kita itu bisa tahu bagaimana sensitivitas dari sensor dan juga linearitasnya. Uji linearitas ini biasanya bisa dihitung pakai Excel yang R kuadrat. Nah, itu tuh uji linearitas. Nah, terus yang kelima adalah uji respon time dan stability. Ini biasanya waktu yang dibutuhkan sensor atau alat untuk merespon parameter dan juga kemampuan alat memberikan hasil tetap dalam jangka waktu panjang tanpa drift. Nah, biasanya uji respon time dan stability ini adalah untuk alat-alat yang sering banget dalam tanda kutip monitoring. Kenapa? Karena suatu alat itu punya jam kerjanya sendiri. Dia tuh punya rasa capeknya sendiri, teman-teman. Jadi nggak semua itu kalian paksakan 24 jam. Itu tuh ada tapi mahal. Tapi kalau alat-alat yang kalian temuin murah itu tuh ada jam terbangnya. Jadi dia kalau kelamaan terus kebanyakan supply power supply itu tuh bisa bikin alat itu kayak nggak bagus gitu lah datanya setelah 4 atau 5 jam dipakai kayak gitu. Nah, itu kebanyakan yang uji nomor 5 ini itu di alat-alat yang
judulnya monitoring kayak gitu. Nah terus yang keenam adalah uji perbandingan. Biasanya uji perbandingan ini tuh diujikan alat yang sudah berstandar dan dikomersialkan di luar sana sama alat yang kalian buat. Nah itu biasanya tuh uh, datanya itu sama apa ada error yang signifikan kayak gitu. Nah terus yang terakhir adalah metode dalam uji analisis. Nah, metode dalam uji analisis yang terakhir itu adalah uji lingkungan atau environmental test. Kalian tuh harus keluar alat yang kalian kalian buat, terus kalian cek sensornya, kalian cek bagaimana mereka bekerja. Itu kan di dalam ruangan ya, di dalam ruangan, di dalam lab. Nah kan kalian nggak tahu di environment gimana. Nah itu kalian harus keluar, kalian harus ke ladang yang ke tempat yang kalian mau. Contoh nih, sensor kelembapan. Ya kalian coba ke air terjun, kalian coba naik gunung, kalian coba ke tempat-tempat lembab. Itu oke nggak? Atau nggak ruangan yang menurut kalian lembab gitu ya? Terus kalian coba tes sensor sensor uh, sensor apa ya biasanya di lingkungan itu? Sensor suhu, suhu, suhu di ruangan atau suhu di luar itu kan beda ya. Itu kalian tuh tetap harus tes karena menguji ketahanan sensor kalian kayak gitu. Jadi dari uji lingkungan ini itu nanti kalian tahu seberapa tahan alat, produk atau apapun yang kalian buat kayak gitu. Oke, ini tuh contoh uji analisis kalibrasi model ya. Itu tuh ada kayak gini guys, rumus kayak gini. Bisa pakai MSE, bisa pakai MAPE. Tapi kebanyakan anak-anak teknik itu pakai MAPE. Itu tuh sebenarnya lebih ke buat ngecek errornya sih. Tapi kalau buat kalibrasi yang benar-benar rumus kalibrasi itu biasanya di dalam datasheet yang ada di sensornya itu tuh ada. Dia itu kalibrasinya kayak gimana. Ada yang cuma preheating aja, ada yang dikasih sama rumusnya, atau kalian buat sendiri juga bisa sampai sensitivitasnya tuh oke gitu. Nah ini juga ini ada 3 ya model calibration model tuh. Ada LR, MLR, NLR. Nah ini tuh pakai nggak? Kalau ditanya kayak gitu, kepake kalau kalian menghitungnya juga. Makanya ada teknologi yang ya, biasanya tuh langsung jadi rumus codingan sih kalau anak teknik pada umumnya. Nah, udah selesai presentasinya. Kalian yang bisa nyimpulin materi kali ini, tak kasih hadiah. Boleh raise hand. Aku balikin ke... Oke, terima kasih banyak buat Kak Anji sudah menyempatkan paparannya pada malam hari ini. Jadi teman-teman semuanya, izin karena ini ada device data trouble, mungkin bisa drop di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau langsung menyampaikan, bisa raise hand. Sebelum itu, izin untuk memberikan pertanyaan terlebih dahulu ke Anji dari paparan Kak Anji yang telah disampaikan. Yang pertama, Kak, sebenarnya itu preferensi ketika kita membuat teknologi yang orientasinya pada hardware dan juga ketika kita kombinasi dengan software dan juga ketika software aja untuk uji analisisnya itu seperti apa sih, Kak? Dan untuk teman-teman yang punya latar belakang backgroundnya itu bukan di teman-teman teknik, itu untuk memahami early stage-nya ketika kita mau belajar untuk teknologi itu apa sih, Kak? Oke, aku izin jawab ya. Jadi kalau kita cuma melombakan hardware-nya aja, cara terbaik untuk mengkalibrasi adalah dengan melihat datasheet yang kalian punya atau data manual book yang ada karena mereka tuh tetap perlu kalibrasi. Jadi kalau kita melombakan hardware-nya saja itu adalah kalian uji lab untuk membantu kalibrasinya. Kalau kalian softwarenya aja nih, biasanya kan website dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau dalam dunia teknik, sebuah website itu
bukan dikalibrasi atau diuji analisis ya, tapi bagaimana kalian adalah mengamankan website kalian itu dengan baik dan benar, bagaimana cyber security-nya kalian itu jalan. Jadi kalau dalam dunia software, lebih tepatnya kayak website atau aplikasi dan lain sebagainya, itu yang ditekankan itu bukan back end coding, bukan front end-nya atau apa itu namanya codingan yang untuk uji analisis, tapi lebih ke back end untuk membantu mereka itu agar terkunci dan tidak semua itu bisa kehack. Jadi kenapa orang-orang itu bisa kehack? Karena mereka itu tidak mengamankan softwarenya atau alat mereka dengan softwarenya untuk di keep sama mereka kayak gitu. Jadi kalau dalam uji analisis sepengalaman aku lomba dan lain sebagainya itu kenapa tidak ada, karena yang diutamakan adalah cyber security kayak lomba-lomba yang diadakan oleh VIA. Kenapa adanya cyber security, kenapa kok nggak ada lomba uji analisa data software? Karena nggak ada, karena yang dipentingkan itu adalah cyber security-nya. Nah kalau yang hardware-nya aja itu kalian bisa langsung ke laboratorium. Jadi kalian udah buat, kalian udah sesuaikan spesifikasinya, itu bisa langsung uji laboratorium. Nah, terus apa sih prevalensi teman-teman yang non teknik belajar teknologi gitu ya? Kita itu hidup berdampingan dengan teknologi. Kalau kalian nggak tahu nih teknologi sekarang itu kayak gimana, kalian itu pasti merasa kayak, udah sejauh ini ya, kayak gitu. Jadi teknologi itu nggak melulu kalian harus bisa. Yang buat non teknik ya, atau anak-anak yang nggak pengen tahu teknologi, tapi kalian itu cukup aja gitu loh. Oh ternyata pikiran orang itu udah sampai sini, nggak sampai nggak seterbelakangan kayak yang dulu-dulu. Jadi belajar dalam dunia teknologi itu bukan berarti kalian itu harus jadi anak teknik ataupun yang tahu banget, enggak, tapi hanya untuk sekedar tahu aja loh, nggak apa-apa, karena memang yang kita butuhkan adalah tahu, rasa ingin tahu. Tapi kalau kalian nggak punya rasa ingin tahu ya nggak akan terjadi sih untuk pengetahuan tentang teknologi. Jadi kalau aku nih ketemu sama teman-teman anak non teknologi, mereka juga pasti nggak akan masuk karena mereka juga nggak mau tahu. Tapi kalau dia tuh tahu tentang apa yang aku pikirkan, ya berarti dia tuh mau keluar dari zona nyamannya. Jadi belajar teknologi itu nggak ada ruginya. Kalian itu bahkan bisa membantu orang-orang juga gitu loh. Jadi kalian itu bisa tahu nanti kalau kalian pengen punya website atau pengen punya aplikasi itu kalian tahu biar gak diingin orang kak gitu. Itu sih Kak Zaki. Menjawab gak? Oke Kak, mungkin ada sedikit itu Kak tambahan buat kita yang di sini juga ada banyak teman-teman yang non teknik Kak. Nah, early stage buat kita belajar itu kita belajar dari apa ya Kak? Kalau misalnya disuruh dari 1 sampai 10 kan ada anak tangganya nih. Nah, di anak tangga pertama itu kita harus belajar apa dulu? Apakah kita harus memahami kayak pemrogramannya terlebih dahulu ataukah kita lebih banyak fundamental terkait dengan apa aja metode-metodenya atau seperti apa Kak? Oke, jadi buat anak-anak non teknik yang tangga pertama untuk kalian ingin tahu tentang dunia teknik adalah tentang macam-macam teknologi yang ada di luar sana. Karena beda macam itu beda penyelesaian dan juga beda pendalamannya. Katakanlah nih, dalam dunia AI itu kan banyak ya, ada machine learning, CAN dan lain sebagainya. Nah, kalian itu pilih salah satu, kalian itu cek apa sih AI, apa sih CNN, apa sih deep learning, apa sih machine learning itu, apa computer vision, apa itu software, apa itu hardware. Jadi yang pertama itu kalian itu tahu dulu pengertiannya itu apa dan macam-macamnya. Jadi setelah kalian tahu macam-macamnya, nanti kalian bisa bedah lagi di macam-macam itu tuh yang paling memudahkan untuk manusia atau memudahkan untuk kita itu apa. Biasanya teknologi software itu kan ada banyak macam ya daripada hardware. Fun fact aja. Jadi untuk mempelajari hal itu tangga pertamanya adalah kalian harus tahu macam, terus pengertian, sama kegunaannya itu apa. Baru nanti kalian step selanjutnya tuh bisa langsung entah kalian kolaborasi sama anak yang bisa, kalian bisa bikin
sebuah apa tuh sebuah software kalian sendiri itu juga bisa. Tapi yang paling penting itu adalah macamnya apa, kegunaannya apa, terus dipakainya itu pada saat apa. Itu tuh tanggapan pertama. Nggak hanya anak teknik aja, nggak hanya anak non teknik, anak teknik pun semua wajib tahu fundamental itu gitu. Jadi nanti kalau udah kuat, biasanya kita tinggal pilih aja mana yang kalian suka karena nggak semua itu bisa, nggak semua orang itu bisa. Itu semua itu pasti ada porsi-porsinya masing-masing kayak gitu kak. Oke, Kak Anji. Ini ada pertanyaan dari kolom komentar, Kak. Kak, kenalin aku Alif. Nah, Ya, jadi di sini itu kalau pembuat pertama kali buat debut kompetisi itu ketika kita membuat produk, kita lebih mending kita buat cari dulu masalahnya baru kita wujudkan dalam bentuk produk, tapi belum tentu realistis untuk dikerjakan, ataukah kita buat produknya dulu baru kita cari permasalahannya. Gimana, Kak? oke. Salam kenal ya buat Alif. Terima kasih buat pertanyaannya. Ini menarik banget. Nah, orang itu, konsep ya Alif, itu kebalik. Mereka tuh buat produknya dulu baru cari masalah. Padahal belum tentu produknya mereka itu menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalau untuk um, kalau disuruh memilih, aku memilih untuk kalian itu mencari atau membuat produk itu tetap realistis tapi menyelesaikan suatu masalah dan juga bernovelty itu tuh penting daripada kalian membuatnya dulu baru kalian menyelesaikan suatu masalah. Itu namanya bukan inovasi sih, itu namanya kemauan kalian. Itu bukan inovasi produk, itu namanya kemauan kalian untuk memaksakan menyelesaikan suatu masalah. Yang paling enak dan yang paling benar adalah kalian menyelesaikan masalahnya dulu, kalian dapat inovasinya, kalian dapat produknya, nggak realistis kan? Kalian bilang tadi, kamu bilang tadi, kalau nggak realistis, diubah lagi studi literaturnya. Kalian cari di studi literatur, ada nggak ya sesuatu metode atau alat atau hardware atau software yang dapat membantu alat ini gitu, yang punya karakteristik yang sama yang pengen kalian buat itu tuh ada, mustahil gak ada, itu tuh ada. Kalian nyari apapun ya, bahkan ide kalian itu ya, ide kalian itu udah dipikirin sama orang. Jadi cepet-cepetan bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan suatu masalah. Makanya kenapa orang-orang di Indonesia itu kalau up jurnal itu kayak orang kejar-kejaran ya, karena kalian telat sehari aja udah dibikin orang lain, udah di up, udah bayar duluan mereka kayak gitu. Jadi kalau dari aku itu adalah kalau tidak realistis alat atau produk yang kamu buat, cari komponen hardware, software, mekaniknya yang serupa tapi realistis untuk diimplementasikan. Apa sih yang nggak realistis untuk diimplementasikan? Coba-coba kasih tahu aku. Mungkin kalau yang aku tahu kalau di PKM GFT itu ada kota bawah itu memang agak di luar nalar ya, tapi aku rasa sih bisa-bisa aja sih. Kenapa nggak bisa? Kenapa kita tidak bisa menciptakan itu? Yang bikin kita tidak bisa realistis itu cuma satu sih, anggarannya aja. Itu sih kalau dari aku. Jawab gak ya? Oke, oke, Kak. Terjawab, Kak. Sebelum itu ini ada Giri. Kak Giri, silakan, Kak. Kalau ada yang disampaikan. Halo, Mbak Anci ya panggilannya ya. Oke, Ya, ah, halo. terima kasih Mbak Anci atas penawarannya. Salam Ya, kenal, aku Giri dari Teknik Fisika ITB. Kebetulan aku spesialisasinya instrumentasi kontrol juga. ya pasti suka soalnya. Eh, Gimana? jadi tadi cukup related sama yang Mbak Anci bilang gitu. Aku pengen diskusi sih Mbak. Kalau menurut Mbak Anci ini kan ya kalau di instrumentasi kontrol itu kan ya kita megang mekanik juga, bisa megang software juga. Nah, kira-kira waktu dulu Mbak Aci dalam memanage tim yang Mm-mm. beda-beda role ya, khususnya yang Ya. megang mekanik dan Mm-mm. megang program, itu kayak gimana gitu. Karena biasanya kan uh, biasanya sukanya nunggu mekanik jadi dulu, baru programnya dicoba gitu. Jadinya kan itu takes waktu ya. Nah, kira-kira dari Mbak Aci ada saran nggak gitu? Nah, sama yang Ada kedua, banget.
Apa? Sama yang kedua, nah, semisal kita buat ide nih, nah tapi idenya ini kayak bisa merubah kebiasaan dari uh, general customer gitu, kayak semisal misalnya kita buat alat untuk mencegah sesuatu gitu. Nah, tapi si orang penggunanya ini harus merubah kebiasaan yang udah jarang dilakukan gitu. Misalkan kalau kita main HP, mungkin kan kita eh, suka nunduk tuh. Kalau misal kita buat alat yang dapat mencegah orang kayak gitu, mungkin dia harus pakai sesuatu alat yang cukup besar gitu, yang bulky, sehingga itu mungkin secara kenyamanan bisa terganggu gitu. Kebayang nggak? Misalkan kita Ah, suka buat alat yang pakai sensor, pakai SP32 itu kan mm, tebel-tebel gitu ya. Nah, ya gimana benar. caranya supaya kenyamanan customer dalam membuat solusi kita yang inovatif itu bisa tercapai juga gitu. Biasanya itu jadi tantangan. Mungkin dua itu deh. Oke, oke. Oke, aku jawab yang pertama dulu. Bagaimana cara aku manage role dari tim aku tentang masing-masing kayak hardware, software, dan juga mekanik. Jujur, kalau dari aku itu kalian harus mengutamakan hardware sama softwarenya dulu. Karena kalian harus ngetes dia itu bisa apa enggak. Nah, baru kalau dia udah bisa, kalian udah ke mekanik sambil mekaniknya jalan. Sebenarnya kalau dibilang salah, nggak ya Kak, nunggu mekanik itu nggak salah. Tapi alangkah baiknya itu kalian juga harus tetap jalan. Software sama hardware-nya itu harus tetap bisa digunakan sebelum mekaniknya jadi. Itu malah jauh lebih penting. Jadi kalian tuh ngujinya kan di laboratorium atau di tempat-tempat yang kalian pengen, itu kan kalian harus betulin mekaniknya dulu. Sorry, hardware-nya dulu. Kayak pakai pakai PCB ini, terus pakai kabel jumper ini, baru ke mekaniknya. Jadi kalian udah tahu tatakan mekaniknya gimana dan tinggal buat kan. Tapi hardware sama software itu tetap harus jalan, baru kalian pasang. Karena kalau kalian nggak hardware sama softwarenya dulu, menurutku kalau langsung di mekanik itu kayaknya nggak enak sih. Jadi kalian kalau ada kabel rusak, kalian harus melepas kayak gitu kan, harus melepas yang rusak itu terus dipasang lagi ke mekaniknya. Coba bayangin kalau udah pakem terus tiba-tiba rusak, kan gak enak ya. Jadi kalau dari aku tuh selalu bilang ke teman-teman aku yang setim itu hardware sama software selesaiin dulu. Nanti baru sambil mekaniknya jalan. Kalaupun udah kita pakemkan, ya udah berarti ya kalau gitu ada dua kemungkinan, satu siap bongkar, satu atau nggak usah dipasang dulu kayak gitu. Itu kalau yang dari roasting ya. Kalau aku tuh sangat suka untuk menyelesaikan software hardware-nya dulu, baru nanti di assembly. Tapi kebanyakan itu orang udah assembly dulu baru ke hardware sama software kan. Cuman ya itu kalau udah dipakem ya cuman siap bongkar atau enggak. Tapi selama aku lomba itu teman-temanku tuh hardware sama softwarenya dulu baru ke mekanik. Jadi mekaniknya itu dibongkar, sama aja sih jatuhnya. Tapi kalau nggak dipakemkan juga nggak enak kayak gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua itu kamu tahu nggak wearable sensor atau wearable IoT atau alat-alat yang tanda kutip itu wearable. Kamu kalau baca di IEEE sama di Scopus itu wearable itu tuh banyak banyak banget bentuknya, sensornya itu banyak banget. Jadi alat yang berhubungan sama manusia itu sampai kapanpun itu sebenarnya mustahil untuk wearable, mustahil untuk nyaman dipakai. Contoh nih, kayak alat X-ray aja, itu tuh kan gak nyaman ya orang buat nganu X-ray gitu. Terus apalagi sensor-sensor yang nempel tuh kayak gitu. Jadi memang mereka tanda kutip yang wearable itu hanya sesuatu yang dia tuh dipakai aja. Nah, kalau untuk alat-alat yang bulky kayak kamu bilang tadi sensor-sensor gitu ya. Sensor-sensor itu sebenarnya bisa juga sih pakai sensor yang bentuk modulnya. Cuman susah karena pada akhirnya kita kan harus nge-solder dia sama ESP-nya kan, sama aktuatornya atau sama mikrokontrolernya.
Jadi sebenarnya alat wearable itu tuh kalau kataku itu memang susah banget sih untuk diimplementasikan. Jadi kalau kamu nih tadi tanya mana ya orang itu nyaman, sebenarnya nggak akan pernah nyaman sih. Jujur aja, nggak akan pernah nyaman. Bahkan yang dikatakan helm helm apa helm safety yang wearable itu aja menurut aku nggak wearable gitu loh. Orang itu nggak nyaman pakai. Jadi sekarang itu teknologi kalau mau wearable itu harus berani mahal juga. Contoh kayak jam tangan. Jam tangan itu kan ada sensor BBM, sensor suhu kan. Nah, coba bayangin, alat sekecil itu tuh pakai sensor modulan. Dan itu merakitnya juga lama banget kan. Jadi yang dikatakan wearable itu adalah kalian paham sama sensor-sensor yang punya modul. Dan itu tuh kan terbatas ya, apalagi kalau cuma buat satu aja. Kan pasti mahal banget kan, kayak gitu. Jadi jujur alat-alat wearable sampai mengubah kebiasaan orang dan memakai itu dikatakan wearable itu nggak bisa sih. Kecuali kalau memang kita siap untuk mengeluarkan budget lebih untuk membeli sensor-sensor yang memang dia itu kecil dan bisa dirakit ke suatu produk gitu. Kayak gitu sih. Kiri ya tadi ya namanya. Iya Mbak, ya, Nah, oke. ya Jawab. terima kasih atas ininya Pak Mm-mm. perspektifnya ya. Soalnya itu memang tantangan banget kan, Ya, memang masalah banget. wearable gitu ya. Mm-mm. Betul, betul. Eh, Sampai sekarang bahkan kalau di jurnal 2025 terakhir aku cek itu nggak wearable sekali sih itu. Kayak siapa mau pakai itu? Jujur aja ini. Iya itu. Itu sih. Jadi memang paling berat Benar-benar. itu buat buat inovasi yang wearable ke manusia sih. Kayak Mhm. misalkan kita mau buat inovasi yang kayak tadi pengukuran-pengukuran di Mhm. manusia itu jadi berat banget karena Iya, eh, pasti alatnya itu bahkan besar gitu. Memang apa ya, fabrikasi ESP itu kan emang segitu gitu ya, nggak iya, bisa lebih kecil lagi. nggak bisa. Kalau nggak bisa, kalau lebih kecil lagi mungkin udah skala pabrik gitu ya. Jadi memang Iya, susah betul. gitu. Bahkan chipnya aja ya udah sekotak besar itu. Kalian beli chip Iya, doang juga juga rakitnya juga sebesar itu gitu. Benar-benar memang susah banget sih buat bikin wearable. Pantayangannya tuh nggak selesai-selesai. Ya bentuk-bentuk itu kan cuma kayak di jam tangan kan, nggak bisa yang sampai baju. Ada iya, baju wearable, nggak ada. Rompi aja kayak aneh sih kalau aku pernah lihat sih kayak ini nggak wearable gitu. iya, iya, benar, 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 Mm. benar. Siap. Ya, makasih ya Oke, perspektifnya, ya sama-sama Mbak. Kiri Oke. ya. Mm. Gimana, ada yang tanya lagi atau ada yang mau nyimpulin dapat dia dari aku karena aku nggak pengen buat kesimpulan sih. Siapa yang mau buat, kalau ada yang mau buat bisa raise hand aja guys. Oke. Sebelumnya Kak Aci ada pertanyaan juga nih Kak. Tapi ini dari teman-teman yang nitip di grup sih Kak. Karena hari ini lagi ada kegiatan. Nah, ini pertanyaannya Apa tuh? lumayan ketika aku baca lumayan unik dan memang relevan dengan apa yang kita alami ketika kita kompetisi. Apa itu? Kebanyakan ini kan jadi Kak, recycle produk atau gagasan KTI-nya. Nah, kebanyakan kan kita melihat ada yang cuma diparafrase, ada yang justru malah plek, terus juga ada yang dimodifikasi terkait keterbaruan, mungkin metodenya digunakan berbeda, yang awalnya dia pakai CNN terus diubah jadi machine learning yang lain, terus bagaimana sebenarnya asumsi ketika kita menggunakan kembali ataukah kita uh, mengklaim bahwa ketika kompetisi kan ada yang diminta untuk belum pernah dikompetisikan, seringkali namanya. Profesionalitas. Nah, jadi apa yang disampaikan Kak Anjil kan dari kompetisi sendiri Kak, dari
sebenarnya tuh level kita dianggap plagiasi dan tidak itu bagaimana, dan ketika kita menggunakan kembali itu apakah tergolong self plagiarism atau enggak? Oke, oke, aku izin menjawab ya. Cara ngecek KTI yang dia itu udah ada produknya dan udah kedetek dari cuttingnya atau cuma beda metode, itu tuh bisa kelihatan banget dari tidak ketahuan dia tentang permasalahan. Jadi dia tuh asal milih aja, asal milih, dicocok-cocokin SDGs-nya, dicocok-cocokin apa tuh namanya, yang temanya, sampai mereka akhirnya mendapatkan itu, mendapatkan metode itu dan solusi itu. Kalau dikatakan self plagiarism, itu menurutku bisa iya bisa enggak, tapi kebenaran iya, karena mereka kan dengan sadar ya minta paper cuttingnya, minta paper teman-temannya dan lain sebagainya, sampai mereka nge-paraphrase, bahkan hanya ganti metode. Itu tuh fatal menurut aku. Kalau sama temanya aja nih, kayak aku buat alat sistem monitoring, tapi temaku itu khusus industri, yang temenku sama sistem monitoring tapi temanya itu ambil darah. Nah itu tuh nggak apa-apa, karena cara teknik pengambilannya tuh beda antara ambien dan bagaimana di daerah industri itu tuh berbeda, itu nggak masalah. Tapi kalau udah sama nih, sama-sama di lingkungan yang sama tapi dia cuma merubah metodenya, menurut aku tuh nggak baik. Itu adalah self plagiarism. Itu banyak sih, aku tuh bisa tahu, maksudnya bisa ngeh kalau itu tuh alat yang udah pernah dilombakan atau alat milik cuttingnya itu adalah mereka memaksakan idenya untuk ada di kompetisi itu. Ya memang terkesan oke, gacor dan lain sebagainya, terus pas dicek boom, kayak oh gitu ya. Itu tuh sering terjadi dan itu banyak banget. Jadi mereka jatuhnya gampang menang sih memang, karena mereka udah punya data, mereka punya uji lab dan lain sebagainya. Itu memang jauh lebih menang daripada kita kita yang mulai dari nol. Tapi itu nggak baik sih kalau kataku. Jadi memang yang paling gampang banget buat dilihat itu tuh dari cara mereka mengubah metode, sama dari judul aja mereka memaksakan apa enggak, itu tuh kerasa banget kok kalau mereka itu mereka sudah pernah ada dan lain sebagainya. Dari ini ya, dari ya sama kayak jurnal atau kayak pasti kok ide kita di seluruh dunia yang ada di otak kita itu pasti ada di jurnal, nggak mungkin nggak ada. Tinggal kalian cari aja gimana kata kuncinya, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada, itu mustahil kalau nggak ada. Nah yang bikin ketara banget itu ya itu sih, aku rasa itu dari mereka yang memaksakan sesuatu itu untuk diadakan di sebuah kompetisi. Itu sih terasa kayak gitu. Jawab gak? Oke, oke. Ini ada tambahan Kak, terkait tadi kan sempat ada yang menyimpulkan. Nah, ini ada di kolom komentar, cuman dikirimnya private ke aku ternyata. Oh ya, Nah, oke oke, apa dari itu? kajian, boleh aku bacain ya Kak Ida. Jadi kesimpulannya memang ketika izin menyimpulkan dari Oke, apa paparan tuh? Anji, saya dapat mengetahui bahwa memang untuk KTI sendiri punya beragam perspektif, dari mulai yang tadi disebutkan Kak Zaki, ada terkait dengan teknologi, saintek, sosial humaniora. Dan memang yang menjadi hal unik adalah karena penjabaran metodologi sampai dengan pengujiannya memiliki struktur yang berbeda. Di sini untuk teknologi saya dapat mempelajari terkait dengan pengujian dan metodologi dalam ruang lingkup teknologi, yang memang ternyata banyak hal-hal baru yang tidak diketahui ketika kita bukan berasal dari background teknik. Dari apa yang disampaikan tentu dan tanya jawab yang telah dijelaskan, banyak
memberikan insight baru buat saya. Dan harapannya ke depan juga mungkin akan lebih baik untuk dijabarkan lebih dalam kembali pada kelas-kelas kritinisan selanjutnya terkait satu persatu item metodologinya, karena saya menjadi lebih penasaran untuk kedepannya seperti apa. Itu Kak Anci dari apa yang disampaikan Kak Haida. Oke, terima kasih ya yang udah nyimpulin. Nanti jangan lupa Ki nanti kasih tahu ya nanya yang mana biar tak kasih. Terima kasih ya udah nyimpulin, bener banget. Memang metode yang ada di teknologi, bidang teknologi itu banyak banget dan nggak semua itu juga dipakai, tapi kita dalam mencari kemungkinan yang dapat membantu mengerucutkan agar dapat analisis yang lebih baik. Dan itu tuh memang perlu pembedahan lebih dalam lagi karena memang aku aja jujur untuk masalah metodologi itu benar-benar wajah yang apa ya, tempat ya kita tuh harus tahu karakteristik masing-masing setiap sensor, aktuator dan hardware lainnya atau maupun software maupun juga mekanik. Itu tuh semua itu ada di bab metodologi. Jadi kalian tuh salah satu aja di situ tuh revisinya nggak selesai kayak gitu. Jadi memang pendekatan lebih dalamnya lagi itu memang selain studi literatur itu kalian juga sering-sering baca bab metodologi ya. Jadi kalian tuh biar tahu struktur metodologi itu kayak gimana, biar nggak buta arah karena itu juga roadmap kalian selama pengerjaan sampai mendapatkan hasil yang sempurna. Oke, makasih buat tadi siapa Ki yang nyimpulin Ki? Oke, Kak Anci siap. Izin Kak Anci dan teman-teman semuanya, berhubung waktu telah menunjukkan 8:15 untuk kegiatan pada malam hari ini dicukupkan. Dan terima kasih juga buat Kak Anci sudah menyempatkan waktunya dan sharing materi yang disampaikan, karena tentu dari ilmu yang Kak Anci dapatkan menjadi lebih bermanfaat ketika disalurkan ke teman-teman, dan harapan juga nih teman-teman setelah mendapatkan ilmu yang telah disampaikan Kak Anci juga dapat mengalirkan lebih jauh sebagai amal dari kita semua. Nah, teman-teman semuanya izin mengingatkan untuk materi juga nanti akan di-share juga di grup dan juga nanti akan ada recordnya. Mungkin teman-teman bisa didalami lagi. Jangan lupa untuk pantengin terus di kegiatan Kitinizen Class, karena insya Allah kita akan jadi program rutinan di setiap hari Jumat malam dan juga Minggu malam. Terima kasih juga buat Kak Giwi, Kak Betari, Kak Dika, dan juga Aida untuk malam hari ini. Saya Joko Kas selaku pembawa acara pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kakak-kakak semuanya.